penjara, udah kerja lama di Hong Kong. Setelah itu nggak tahu kenapa 1,5 tahun tuh kayaknya orangnya tuh OS. Nah, 1 minggu ini orangnya tuh nggak bisa dihubungi. Makanya tuh saya harus cari kemana ya, soalnya keluarga di rumah menanyakan dan ini mau cari kemana. Ya kalau OS tiba-tiba nggak ada kabar berarti lagi ditangkap. Kemungkinan besar dia lagi sakit atau dia ada di penjara. Karena kalau tiba-tiba nggak ada kabar itu memang seperti itu kan, resiko dari OS kan ditangkap di penjara. Bener nggak? Kalau di penjara tuh ya benar nih, saya bisa tahu nggak, maksudnya tuh bisa jenguk orangnya atau enggak? Nggak bisa, Mbak. Kalau di Hongkong nggak bisa dijenguk. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa kalau tanpa izin dari dalam. Karena itu kalau sampai overstay itulah yang susah. Oh gitu. Terus itu nanti kalau sudah selesai di penjara itu kemungkinan dia ada efek apa ya Miss ya? Iya kan kita nggak tahu kesalahan dia apa, Mbak. Kan kita nggak tahu nih apa yang dia lakukan itu apa. Iya. Apakah dia penjual barang-barang terlarang atau apa, kan kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu juga berapa lama penjaranya. Karena ada orang yang penjara seumur hidup, ada orang penjara cuma 3 bulan, ada orang yang penjara 2 bulan. Kan kita nggak tahu duduk permasalahannya apa, kan kita nggak tahu. Dan saya tidak berani menghakimi, kan kita tidak ada di posisinya. Ya, karena kan mereka nggak akan jujur sama kalian. Kan kalian di kampung halaman, kalian tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yang bisa menghubungi hanya dia saja ya, hanya dari pihaknya kan siasat saja ya. Iya, dari mereka yang bisa menghubungi. Polisi atau kenapa gitu. Betul. Jadi kalau bukan dia yang menghubungi kita nggak bisa cari dia. Nggak bisa cari gitu ya. Saya juga nggak tahu, keluarganya tanya saya gimana caranya ngasih. Maksudnya kan kita tahu kalau di penjara itu kan nggak ada, penjara Hongkong sama penjara Indonesia kan beda ya. Iya betul, beda banget. Takutnya kan kayak di sana kan ya orang rumah khawatir gimana dengan dia. Kalau di sana terjamin sih Mbak, nggak usah khawatir sih. Mereka nggak perlu dimintain uang 1 sen pun. Kalaupun masuk penjara itu uang jaminan mungkin sebesar 500 Hong Kong dolar, kalau enggak pun cuma 200 Hong Kong dolar. Jadi saya tidak jawab dulu, nggak tahu, harus cari tahu kemana. Sudah saya coba cari ke tempat kerjanya, katanya dia sudah nggak kerja berhari-hari. Keluarganya tanya apakah ada sesuatu dengan dia, apakah dia jatuh atau dia kenapa keluarganya takutnya kan seperti itu. Ya itulah. Saya harus saya cari kemana? Kok kamu nyari saya, Dok? Iya nih, soalnya saya sama teman-teman mungkin dia sudah ketangkap untuk memastikan keluarganya nih. Coba bisa nggak minta tolong KJRI? Terus saya bilang statusnya kan OS. Kalau OS apakah KJRI mau menolong? Bukan mau menolong atau tidak, kan datanya udah nggak ada, Dok. Kalau udah OS tuh kan datanya di KJRI kan nggak ada, nggak bisa. Bukan KJRI nggak mau nolong ya. Karena KJRI itu akan menolong siapapun warga negara Indonesia. Tetapi kalau datanya dia yang nggak ada, bagaimana nolongnya, Dok? Oh iya. Dia kan tidak terdaftar. Saya juga nggak berani pola-pola. Siap. Pola-pola. Nanti takutnya saya sendiri juga kena. Saya legal, kalau dia kan OS. Dulu dia bawa saya ke sini, bantuin saya. Taunya keluarganya saya tuh begini saudaranya, memang saya saudaranya nih. Terus ditanya, saya sudah hampir nggak kontak dia 1,5 tahun. Itu. Ya itu kelemahannya orang-orang OS kan itu sayang. Yang kita nggak bisa melakukan apa-apa, mereka udah memilih jalannya. Bener nggak? Benar. Kita orang luar kita nggak tahu apa-apa. Jadi kita yang di keluarga yang di Indonesia hanya bisa menunggu kabar dari dianya ya Nisa. Betul. Kita nggak bisa bergerak apa-apa ya. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau dia nggak nyari kita nggak bisa nyari dia. Iya, soalnya keluarganya kalau di penjara nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa. Kan kita tahu di penjara itu ya nggak kayak di Indonesia lah pastinya. Betul. Gitu.
kalau bisa ya kayak bisa ditemu ya ditemu. Ya saya nggak tahu polisi di penjara mana, dia pun juga nggak cari saya, terus saya harus bantuin gimana. Anak-anaknya tiga-tiganya mencari sama suaminya mencari, soalnya memang dia kerja di rumah juga sudah lama, sudah 10 tahun lebih gitu. Tapi yo kenapa dia sudah 10 tahun lebih malah memilih OS, kan ya lucu toh, Dok. Iya, sebenarnya saya juga pernah bilang sama dia, kenapa kamu memilih OS? Ya katanya finansial, buat anak di rumah, terus bingung mau cari kemana. Yang di rumah yang dihubungin saya, kamu saudaranya, kalau bisa kamu bantu saya. Udah saya bantu, saya cari ke tempatnya dia kerja, saya tanya ke tempat dia biasa part-time, katanya dia nggak ada, sudah beberapa hari nggak ada. Ya wes ini ya harus sabar aja dulu. Kepleset, iya, kepleset apa? Takutnya kan gitu. Kalau sakit itu pasti menghubungi KJRI, Dok. Kalau sakit atau meninggal itu pasti dari pihak rumah sakit ataupun imigrasi akan menghubungi KJRI. Jadi kalau nggak menghubungi KJRI berarti dia ada di penjara, itu aja sih. Wes nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nanti saya sampaikan ke keluarganya. Oke, siap. Terima kasih. Udah nih, terima kasih. Yo. Sepurane ra emang ngantuk-ngantuk aku.